Man syarrul Qur'an wa dzikra mas'alati utiya afdal ma utiya sa'il. Orang yang hadir gak pernah minta, ya Allah tolong berangkatkan ayah saya umroh, tolong berangkatkan adik saya, tapi dengan sibuk dengan Al-Quran, tidak pernah berpikir lain kecuali dengan Al-Quran, maka Allah kabulkan semua hajatnya walaupun dia tidak pernah meminta. Maka di sini saya ingin memberikan semacam klarifikasi, karena sebagian pemahaman orang mengatakan bahwa untuk apa baca Al-Quran kalau tidak faham maknanya. Bahkan ditambahkan kulinariosnya siga monyet ngagubulung kalapa kumpul bapak diwala katanya jelma bisa mengartikan Al-Quran, dia mengartikan Al-Quran dia bisa macamnya siga monyet katingan kalapa, badai monyet gulung kalapa, badai monyet katingan kalapa, mending jangan biasa tuan kalapa. Jadi dari sini kita belajar bahwa dengan membaca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, maka insya Allah dapat kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Sedikit di Pali Tanjung Layang, di Cikacu, ada satu kejadian yang sangat menarik, di mana ada seorang ibu-ibu yang meninggal, tetapi makamnya selama 40 hari wangi luar biasa, seperti orang yang menyiramkan wewangian di atas makamnya. Kemudian banyak orang bertanya, kira-kira apa amalan orang dapat sehingga mendapatkan kemuliaan luar biasa. Demikian pula dengan salah satu guru kita, Agung di Pali Sapan, sampai ketika meninggal nangis sekali kuburan, makamnya nangis. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada keluarganya, kira-kira apakah amalan yang luar biasa sehingga Allah menampakkan kepada semua kita bahwa orang ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba anaknya mengambil secari kertas yang sudah lusuh bagi Bu Mena, bumi panggung, diambil nasi kertas itu diselatkan di paku anu tidak bumi ini diambil dan sudah lusuh, dan di situ tertulis bahwa ibu ini sudah menghatamkan lebih dari 40 kali khataman membaca Al-Quran, sehingga Allah perlihatkan kemuliaan orang ini di alam barzahnya dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nampakkan secara kasat mata bagaimana wanginya makom itu di hadapan manusia. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita. Yakinlah bahwa Al-Quran akan dapat membawa kebahagiaan kita di dunia akhirat. Yakin dengan hadis Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin. Allah akan mengangkat satu kaum, Allah akan mengangkat derajat dengan kitab ini satu kaum, dan merendahkan kaum itu dengan Quran ini juga. Bila mana satu kaum itu mengangkat Al-Quran, maka akan diangkat derajatnya. Tapi kalau kita merendahkan Al-Quran, maka Allah akan rendahkan derajat orang ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mulia dengan Al-Quran, menjadi muhibbul Quran, menjadi ahlul Quran. Yang tadi Mahathir katakan, ada satu hadis, lillahi ahli, Allah memiliki satu keluarga yang istimewa. Sahabat bertanya, wa ma ahlullah, siapakah keluarga Allah itu? Rasul menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah, bahkan mendapatkan tempat yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran bukan hanya saja orang yang bisa baca Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa baca Al-Quran, maka jadilah kita orang yang mencintai Al-Quran, mencintai Ahlul Quran, orang yang dapat memberikan fasilitas kepada orang yang membaca Al-Quran. Pak Dengan alhamdulillah tadi menghadiah mengatakan dari mulai kuliah banyak fasilitas diberikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau, menjadi kendaraan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran pada malam ini. Bapak sekalian, kita akan berinteraksi dengan Kang Hadiah. Kalau ada yang penasaran, kita punya Al-Quran gitu ya. Dari dulu molotov tak apal Quran. Maka silakan. Kalau ada yang bertanya, dan nanti akan dijawab oleh hadiah. Karena hadiah ini di samping hafal Al-Quran ada keistimewaan yang lebih lagi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat beliau, tidak menjadi tafakur. Kalau yang lain dapat menyambung ayat, meneruskan ayat, Kang Hadiah dapat juga mendeteksi
ini ayat nomor sabaraha, surat sabaraha, juz sabaraha dengan lengkap insya Allah biidznillah. Maka ini terpercantan dari percantan wae. Maka silakan kalau ingin bertanya, maka silakan di pasien kita. Kami bacakan potongan ayat dan mohon nanti disebutkan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Itu surah Al-Imran dimulai dari ayat 190 sampai dengan ayat 194. Itu ada di juz keempat, surah yang ketiga. Dan inna fi khalqis sama ini ada dua. Satu lagi di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juz kedua ayat 164. Wallahu a'lam bishawab. Segap kan? Alhamdulillah. Beres kartu bonus kamu hadiah. Silakan Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pertanyaannya ayat sebelumnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه
surah Al-Qasas. Tadi soalnya dimulai dari ayat ke-77 mundur 76, 75 sampai dengan 74, surah ke-28 juz ke-20. Terus beliau Bapak, alhamdulillah, takbir. Mulai. Ya, Mau tanya Pak? ya, enggak. Ya, biar gitu namanya supaya kami bisa Seorang qori yang luar biasa, qori besar di Mesir. Beliau menghafal Al-Quran sejak usia 35 tahun. Dan Al-Quran itu tidak menghalangi usia. Berapapun asal kita kemauan, insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Kula ayah dari sholat, kulhuwai, insya Allah kalau kita punya keinginan, ada keuletan, Allah akan berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah. Surah favorit yang sejak kecil saya sering baca, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman 78 ayat, dan di situ terulang 31 kali ayat yang berbunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang sering kembali udah dengan kopi ayam lagi. Masya Allah. Nah, menjadi surat favorit karena mengingatkan bahwa jangan sampai satu nikmat berupa panca indera yang Allah ambil dari diri saya lalu mengurangi atau bahkan nauzubillah mendustakan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, karena memang satu yang diambil tapi yang diberikannya sedikit, maka alasan apa lagi yang akan saya berikan, alasan apa lagi yang akan menjadikan saya tidak bersyukur. Nah, jangan sampai menjadi orang-orang yang mendustakan atas nikmat-nikmat Allah. Ini ayat favorit surah Ar-Rahman. Adapun tadi kalau kata guru kita Pak Aliun, memang iya menghafalnya memang bingung. Kuncinya dari ayat Fabi ayat pertama, ingat ayat berikutnya. Kalau saya mengingat huruf awalnya, seperti Fabi ayat yang pertama itu di ayat ke-13, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di situ ada seterusnya, khalaqal insana min shalshalin kal fakhar wa khalaqal janna, tentang penciptaan. Terus nanti sambung lagi sampai terus sampai beres. Nanti yang penting ingat huruf awal. Kalau saya terus baca terjemah biasanya itu. Nah, kalau kiat-kiat saya dalam menghafal Al-Quran, kuncinya satu, saya gak berani pindah ke ayat berikutnya kalau ayat yang sebelumnya belum lancar. Ini kunci rutinnya hafalan. Jangan dulu pindah. Kalau kan kita biasanya sering terburu-buru, kayak ganjar hafal. Berarti cepat hafal, bukan cepat. Saya sering katakan, saya nggak mau diundang kalau hanya ingin membahas bagaimana cara cepat menghafal Quran. Tidak. Yang terpenting itu bukan cepat, tapi melekatkan hafalan itu. Terus yang terpenting itu bukan kuantitas, tapi yang terpenting itu kualitasnya. Nah, ini yang menjadi prinsip saya dalam menghafal Quran. Nah, sampai akhirnya jadi murid itu seperti itu, harus punya prinsip. Bukan hanya saja ingin hafalannya banyak, bukan begitu, tapi bukan seberapa banyak, tapi seberapa lancar kehafalan kita. Nah, itu yang mungkin kuncinya, kunci intinya, dasarnya saya dalam menghafal Quran. Kalau untuk seharinya nambah berapa tergantung, karena saya sering merasakan hafalan Quran itu ibarat rezeki. Setiap harinya berbeda-beda, tidak sama. Hari ini mungkin dapat 2-3 ayat, besok mungkin agak banyak 5 ayat, ya tergantung daripada saya sering rasakan kalau hafalan sedikit itu saat-saat tafakur untuk saya. Kenapa saya bilang tafakur? Saya diberikan hafalan sedikit, itu artinya saya diberikan rezeki hafalan hari itu sedikit. Ada apa dengan diri saya? Karena dikatakan begini, ada satu makalah mengatakan
fa innal hifdha fadlun minallah wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Sesungguhnya hafalan itu ya fadilah keutamaan dari Allah, dan fadilah keutamaan daripada Allah itu gak akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa setiap harinya bermaksiat. Maka saya pertama maksiat apa yang saya lakukan sampai rezeki hafalan saya hari ini cuma sedikit. Nah inilah jadi saya ketika menghafal itu banyak tafakur, banyak bersyukur, dan banyak berusaha dengan sungguh-sungguh, dan punya prinsip seperti saya katakan, bukan banyak tapi melekat. Perkenalkan, nama saya Subhan dari Pacet. Saya jauh-jauh ke sini karena diberikan kabar oleh Pak Haji Dadan Nasir bahwa malam ini itu ada kajian malam Lailatul Qadar bersama Kang Adian. Itu membuat semangat saya untuk datang jauh-jauh dari Pacet ke sini. Kaset kita itu dinyalakan di setel, dan saya tertidur. Nanti ketika set A habis, saya terbangun. Ketika disetelkan kembali ke set B yang berikutnya, saya tidur kembali. Ini upaya memang yang dilakukan oleh orang tua saya mendekatkan diri saya dengan Al-Quran. Yang kedua, sejak usia 5 tahun saya sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Dan saat itu pula saya mempunyai rasa yang saya rasakan berbeda. Kalau dekat dengan Quran enak gitu, kalau dekat dengan Quran nyaman. Sampai SD itu kelas 1 hafal beberapa surah daripada Al-Quran di bawah bimbingan orang tua saya. Karena ketika itu saya termotivasi, ibu saya bisa baca Quran lancar, ibu saya bisa baca Quran lancar, ibu saya bisa hafal beberapa surah. Saya tanya, saya dipanggil A di rumah karang pertama. Saya bilang, Mama, apakah A bisa seperti Mama nanti ketika sudah besar? Jawaban orang tua saya, memang ini perkataan orang tua harus hati-hati karena doa untuk anaknya. Orang tua saya menjawab, ibu saya menjawab begini, jangankan bisa baca, insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan A bisa hafal Quran 30 juz. Saya pegang Quran itu, masa setebal ini bisa saya hafalkan? Insya Allah dengan izin Allah. Nah, makanya kalau saya sering bilang ke jamaah-jamaah saya ikut ngaji sama saya, pada santri-santri sama murid-murid semuanya, saya sering bilang, kalau kalian semua lihat sosok saya sukses seperti sekarang ini, jangan lihat suksesnya, tapi lihat prosesnya. Dan mungkin daripada proses itu yang besar bukan proses saya, bukan usaha saya, tapi apa? Yang besar, yang ikhlas, yang sabar adalah doa-doa dari orang tua saya. Nah, inilah mungkin sedikit perkataan dari orang tua saya, tapi yang menjadikan perkataan sedikit itu menjadikan sosok anaknya menjadi sosok anak yang besar. Perkataannya sedikit, tapi besar masa depan untuk anak-anaknya. Nah, terus juga yang sering saya alami ketika saya masih kecil, orang tua saya jujur, bapak ibu saya bukan hafidhah, bukan ustadz ataupun kiai. Saya menjadi penghafal Quran pertama di keluarga. Saya 3 bersaudara, adik saya yang nomor 2 alhamdulillah hadir juga, sudah hafal 27 juz, 3 juz lagi akan selesai. Yang kecil baru usia 8 tahun sudah mau hafal 1 juz, alhamdulillah. Karena niat orang tua saya akan kata orang tua saya akan mewakafkan anak-anak saya untuk Al-Quran. Nah, ini mungkin bimbingan-bimbingan yang dapat saya sampaikan yang dari orang tua saya pada anak-anaknya, terkhusus pada diri saya pribadi. Allahumma Ya, atur hadiah luar biasa dari apa yang disampaikan tadi. Jadi kuncinya tadi investasikan anak kita dengan Al-Quran.
insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau Bapak Ibu merasa bahagia, merasa nyaman ketika berkumpul dengan anak-anak kita ketika Idul Fitri misalkan saja, atau dalam satu momen-momen kita bahagia berkumpul, maka apakah kita tidak ingin kebahagiaan itu berlanjut sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya pasti ingin. Oleh karena itu, gapailah surga Adam, di mana surga itu terkhusus bagi keluarga-keluarga yang soleh dan solehah. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang kabarnya khusus Allah berikan kepada orang tua, ibu bapak dan keturunan-keturunannya yang soleh dan solehah, dapat berkumpul di surganya Allah yang bernama surga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan dia kan hadiahnya Singkurik Marsanes sebagai bertanya, tapi insya Allah kami memberikan sesuatu kepada kita semua. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jangankan kita membaca, mendengarkan saja. Ansitu isma'u, dengarkan, wa ansitu diam, perhatikan. La'allakum turhamun, la'allakum litarji. Tapi saya berani mengatakan la'allakum itu sanes sangkan aranjen sanes, tapi la'allakum turhamun aranjen pas dikek rohan sok sanaos kurang naos. Ini makin lah hadiahnya kurang sesaragan, ianya kurang sesaragan tadarus antara dewan juri gitu ya, seorang penghafal 30 juz gitu kan. Oke, abdi ngaoskeun satu ayat, diteraskeun satu ayat dari ku Kang hadiah, lagi sebagian surat naon ayat sabaraha. Itu sareng itu meh. Bukan sabaraha surat, bukan sabaraha ayat. Sebagian ayatnya sareng surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Surah Al-Baqarah ayat 138-139. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ali Imran 26-27. Sahih Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Al-An'am 1-2. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Hud pasal 42. Alhamdulillah. Selanjutnya. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الإسراء 82-83. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل Itu ayat. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. المزمل 1-4. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cepat. Bapak. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. الواقعة 8-9. صدق الله العظيم. Penerusan tentang hamal tentang tadi ada pengajian tentang wudhu pemirsa pengajian secara ideal kita pasti tidak ya. Tetapi ada satu hadis Rasulullah SAW yang maknanya kurang lebih ketika ada seorang hafidhul Quran, orang hafidhul Quran meninggal, kemudian dimakamkan orang itu, fa'auhallahu ilal ardh, dan hadis kemudian Allah mewahyukan kepada bumi, kepada tanah, alla ya'kul lahma hamalatul Quran, jangan memakan dan merusak kulitnya orang yang hafal Al-Quran. Kemudian tanah menjawab kepada Allah, ya Rabbana, bagaimana aku dapat memakan yang di dalam kulitnya, di dalam serat kulitnya ada kalam-kalam Allah. Dan tentu orang yang hafal Al-Quran tidak akan rusak jasadnya di mana mereka walaupun dia sudah meninggal. Berkawis dengan bojona kita harus diundang-undang.
Selanjutnya tentang hamalatul Quran, ada makna yang sangat universal yang mengatakan makna hamalatul Quran adalah alladzi qalbuhu mu'allaqun bil Quran, yang hatinya senantiasa terpaku bertemu dengan Al-Quran, sehingga kemudian diklasifikasikan apakah itu qari'ul Quran, apakah itu hafidhul Quran, atau muhibbul Quran, ataupun ada orang yang meneliti tentang Al-Quran. Walaupun Al-Quran bukan kitab ilmiah, Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, Al-Quran adalah kalamullah, tetapi Al-Quran sumber segala ilmu. Walaupun Al-Quran bukan kitab ilmiah, oleh karena itu literatur ilmiah bukan kitab ilmiah, tetapi sumber keilmuan literatur ilmiah ada pada Al-Quran. Sehingga punten, kalau ini agak jauh sebenarnya, dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat menarik ketika Allah memerintahkan kepada gunung dan kepada gunung untuk membaca Zabur seperti Nabi Daud membaca Zabur, ya jibalu awwini ma'ahu waddari wa alanna lahul hadid. Dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada gunung dan gunung untuk meniru seperti Nabi Daud membaca Zabur dengan suara yang sangat indah. Bahkan saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam ketika membaca Zabur, wa alanna lahul hadid, dengan membaca suara indah, besi yang begitu keras bisa lumer dengan bacaan Zabur. Tetapi Al-Quran tidak hanya bisa menjadi lumer besi, tetapi dengan ilmu yang bersumber Al-Quran, besi bisa menjadi pesawat terbang, besi bisa menjadi kendaraan, besi bisa menjadi segala macam, bersumber daripada Al-Quran. Oleh karena itu, maka jangan meneliti ilmunya, membaca dengan baik dan benar, insya Allah membawa manfaat buah hikmah. Bagaimana Rasul memuji seorang Abu Musa al-Ash'ari dengan mengatakan, laqad utita ismaran min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, Allah telah memberikan kepadamu suara yang indah seperti selirnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Musa, Abu Musa al-Ash'ari didengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul adalah ahsanul khalqi khalqan wa khuluqan. Rasul adalah seorang ciptaan Allah yang paling sempurna, apakah itu akhlak maupun ciptaannya. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dipuji oleh seorang makhluk yang sempurna pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa utita ismaran min mazamir al-Daud. Jadi ini untuk membantah bahwa Al-Quran tidak boleh dilakukan, Al-Quran tidak boleh macam-macam. Tapi dengan statement bahwa utita ismaran min mazamir al-Daud, itu satu statement bahwa kita boleh melakukan Al-Quran. Bahkan Rasul mengatakan, laisa minna man yataqanna bil Quran. Bukan golonganku, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Kemudian tentang yang tadi, bagaimana orang yang hafal Al-Quran kemudian dicurigai sekarang sebagai bagian daripada kelompok-kelompok tertentu, saya pikir ini kembali kepada orangnya. Disinilah kemudian bagaimana Al-Quran tidak sekedar dihafal saja, tetapi tetap dia harus kembali kepada mempelajari syariat-syariat yang dalam Al-Quran. Ibnu Muljam bukan orang sembarangan, hafid Al-Quran, dia paham tafsir, tapi dengan kedalaman berpikir dia membunuh sahabat Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak menjadi semacam pendegradasian terhadap seorang hafid Al-Quran. Justru dengan sosok seperti Mahdi Akbar ini dapat membawa semacam, kalau sekarang ada moderasi hafid Al-Quran yang begitu, dapat menampakkan wajah-wajah hafid Al-Quran yang tidak dangkal dalam pola berpikir. Oleh karena itu, sekaligus saya memberikan juga semacam peringatan kepada semuanya, jangan sembarang juga kita menitipkan anak kita di tempat pendidikan yang hanya kemudian sekedar untuk hafal Al-Quran. Karena banyak sekarang yang suruh bahasa lawan itu nyaru gitu, ya dimana memang ini kehidupan dunia, di mana kadang-kadang ada politisasi agama dan sebagainya. Tapi insya Allah carilah para guru Al-Quran yang memiliki standar yang baik, yang tepat, karena standar dalam Al-Quran adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti dan tidak boleh ditinggalkan dalam istilah standar Al-Quran. Cari guru-guru yang memiliki sihhatus sanad, kebenaran sanad sampai kepada Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan sekali lagi, kalau tidak kita, anak cucu kita menjadi hafalatul Quran, menjadi ahlul Quran. Alhamdulillah, bapak ibu anak
Kami 17 ribu anak beri sudah selesai 30 juz Al-Quran. Dan saya berpesan kepada anak saya seperti yang besarkan ayah saya kepada saya, jadikan anak kita orang yang menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kita suatu saat kita tidak selamat di hadapan Allah dengan banyak hal yang setelah kita perbuat, tetapi bisa jadi anak kita yang tersimpan dalam hati 30 juz Al-Quran dapat menyelamatkan kita dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ini yang berbahagia, tidak cukup rasanya kita bicara tentang Al-Quran, karena Allah mengatakan ulaukan al-bahru midatan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Kalau seandainya lautan dari berbagai bentuk dijadikan tinta dan ranting-ranting pohon di seluruh dunia ini dijadikan pena untuk menulis Al-Quran dan segalanya, maka sebelum habis tentang makna Al-Quran maka sudah habis tinta itu, sudah habis pena itu. Betapa luasnya ilmu Allah dalam Al-Quran. Itu saya mungkin dapat saya sampaikan. Setelah ini kita mencoba untuk 10 atau 15 menit sebelum kita bersahur, kita duduk bersama, kita duduk dengan khudu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermuhasabah. Memang muhasabah bukan di dalamnya tidak semuanya hadis dan ayat Al-Quran, tapi paling tidak qaul dan kalam ulama dapat kita renungi sebagai muhasabah kita di malam Lailatul Qadar insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar dengan kita mendapatkan mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini nanti kita duduk bersaf-saf, ibu silakan di belakang, kita bersama-sama untuk bermuhasabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.